Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan memaparkan tentang materi teaching speaking, yaitu untuk materi memasukkan peluang interaksi dan berbagi. Yang bagian pertama yaitu plan dan berbicara. Berbicara mungkin sudah tidak asing lagi untuk sebagian guru, tetapi ketika bekerja dengan pelajar muda, dalam strategi ini, siswa memiliki pasangan kepada siapa mereka secara fisik berpaling dan berbicara tentang pertanyaan yang diajukan atau topik yang ditemukan oleh guru. Misalnya, guru dapat mengatakan, "Saya ingin berpaling," dan berbicara dengan pasangan Anda tentang sesuatu yang menyenangkan atau yang Anda lakukan. Kemudian pasangan Anda beralih ke pasangan yang lain untuk mendiskusikan topik atau waktu yang ditentukan. Strategi sederhana ini sangat bagus untuk digunakan dalam belajar muda, karena semakin sering Anda memberikan kesempatan kepada siswa muda untuk berbagi tentang mereka, pengalaman atau pendapat, semakin mereka akan merasa terhubung dengan konten yang ditentukan. Strategi ini cukup mudah untuk diintegrasikan sepanjang hari sekolah dan membutuhkan sedikit persiapan. Aspek yang paling penting adalah untuk melatih prosedur dan harapan dengan siswa Anda. Ini akan melatih kelas Anda untuk memulai dan berhenti berbicara secara efisien, sehingga Anda dapat kembali ke pelajaran Anda. Strategi ini dapat digunakan dengan topik dan konteks apapun. Misalnya, jika Anda membacakan buku untuk siswa, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, hubungkan konten dengan kehidupan siswa dengan sebuah pertanyaan. Nah, apa yang harus kalian katakan dan lakukan? Yang pertama, wow, merasa sangat terkejut. Bisakah kamu Apa yang harus kalian katakan dan lakukan? Yang pertama, wow, merasa terkejut sekarang. Bisakah kamu memikirkan saat-saat ketika kamu merasa terkejut? Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Beri siswa waktu sekitar 10 detik untuk berpikir dengan tenang. Kemudian, langkah yang kedua, ingatkan siswa tentang prosedur yang tepat untuk diikuti. Nah, apa yang harus kalian katakan dan lakukan? Sebentar lagi, saya akan memberi isyarat kepada Anda untuk berbalik dan berbicara dengan pasangan Anda tentang saat Anda merasa terkejut. Pastikan Anda berdua punya waktu untuk berbagi. Ketika Anda mendengar sinyal, mulailah berbicara. Ketika Anda mendengarnya lagi, itu sudah waktunya Anda untuk berhenti. Kemudian, langkah yang ketiga, beri siswa sinyal untuk memulai. Nah, apa yang harus kalian katakan dan lakukan? Membunyikan bel, bertepuk tangan, atau mengucapkan kata khusus dengan keras untuk memberi isyarat kepada siswa. Dengarkan percakapan mereka dan pastikan kedua pasangan berbagi. Mereka harus memiliki waktu sekitar 1 menit bagi kedua pasangan untuk berbicara tergantung pada pertanyaannya. Nah, kemudian langkah yang keempat atau yang terakhir, beri siswa isyarat. Oke, langsung saja. Jadi ketika kita ingin membuat siswa dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur strategi yang baik. Misalnya, beri mereka waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu bersama temannya sebelum mereka mendapat giliran untuk berbicara di depan. Nah, semakin bagus strategi yang kita gunakan, maka semakin bagus pula hasil yang didapatkan. Kemudian setelah mereka menyelesaikan diskusinya bersama teman-temannya, maka setiap pasangan harus memiliki waktu untuk berbagi ide bersama temannya. Nah, strategi ini akan bekerja dengan baik ketika Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa atau ketika Anda meminta siswa untuk
memprediksikan. Kemudian cara yang lain adalah Anda juga bisa menyuruh siswa untuk membaca buku terlebih dahulu dan mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan serta membuat kesimpulan dari cerita yang telah mereka baca. Nah, untuk membuat itu semua lancar, guru bisa membagi mereka dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan mereka urutan kelompok aman mereka. Nah, dari strategi itu, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar informasi serta pengalaman secara nonverbal. Baik, selanjutnya informasi secara non-verbal. Nah, di sini bisa Anda lakukan dengan cara yang sangat sederhana untuk memberikan kepada pelajar agar dia mudah memahami apa itu informasi secara non-verbal. Nah, contoh yang sangat sederhana ini bisa diterapkan, misalnya stand up, berdiri jika Anda suka, atau sit down, duduk jika Anda tidak suka. Selanjutnya ada contoh yang lagi, tunjukkan jempol ke atas jika Anda suka, atau tunjukkan jempol ke bawah jika Anda tidak suka. Nah, ini adalah salah satu strategi yang sangat mudah dan sangat efisien untuk digunakan dalam strategi informasi non-verbal. Nah, di sini akan sedikit menjelaskan mengenai tentang bisa dibilang cara kerja mengenai strategi mengajar stand up, sit down, berdiri duduk, atau thumbs up, thumbs down, atau jempol ke atas dan jempol ke bawah. Nah, sini ada poin yang pertama yang perlu diperhatikan, yaitu pengajar dapat memperluas strategi ini dengan meminta siswa untuk segera menemukan seseorang yang menunjukkan respon yang sama atau berlawanan dan menjelaskan mengapa mereka membuat pilihan tersebut. Nah, di sini kita meminta siswa untuk menjelaskan pendapat mereka mengenai respon yang berbeda. Kemudian yang kedua, pengajar juga dapat menggunakan strategi ini untuk mengumpulkan data tentang topik yang berbeda untuk digunakan selama beraktivitas. Nah, yang ketiga ini pengajar juga dapat menggunakan strategi ini untuk meninjau informasi dengan membuat pernyataan benar salah dan meminta siswa untuk merespon sesuai apa yang mereka pikirkan. Ini seperti contoh saya sebagai pengajar memberikan pernyataan seperti ini. Misalkan pelangi memiliki 7 warna. Nah, apakah ini benar? Nah, kita menyuruh mereka untuk memberikan respon benar atau salah. Jika benar, naikkan jempol, dan jika tidak benar, maka turunkan jempol. Nah, nanti kita meminta mereka mengapa mereka membenarkan pernyataan ini dan mengapa mereka tidak benarkan pernyataan yang saya bacakan tadi sebagai seorang pengajar. Strategi ini juga mungkin akrab bagi kebanyakan guru bahasa Inggris. Perbedaannya terletak pada sebagaimana sering pengajar menggunakannya. Semakin sering pengajar dapat menyertakan kesempatan bagi siswa untuk bergerak, bicara, dan berbagi ide, maka semakin banyak mereka akan belajar. Strategi